Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5666 informasi yang salah menyebar. Jadi sekte penumbang langit yang meracuni leluhur itu. Aku sudah menduga, seseorang yang disebut leluhur di dalam sekte pemujaan langit tidak mungkin dibunuh semudah itu. Jadi itu diracuni, maka tidak mengherankan. Sekte penumbang langit benar-benar tercela, menggunakan cara-cara keji seperti itu. Pengikut yang menemani Wulong ke Istana Angin dan Salju berseru dengan marah. Jelas, orang ini sedang mengacaukan suasana. Saat orang ini melancarkan serangan pedas terhadap sekte penumbang langit, banyak yang hadir merasa bahwa tindakan sekte penumbang langit yang meracuni leluhur sekte pemujaan langit memang tercela. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Yun Ke juga terkejut. Meracuni tokoh setingkat leluhur pasti akan menyebabkan keributan besar di wilayah sekte tujuh malam ilahi. Nona Yun Ke berulang kali kagum, dia juga merasa bahwa metode sekte penumbang langit agak tercela. Oleh karena itu, Nona Yun Ke tanpa sadar melirik Lin Bai dan Chen Yule dari sudut matanya. Akan lebih baik jika dia tidak melihat. Apa yang dilihatnya membuat wajah Yun Ke pucat pasi. Dia memperhatikan bahwa ketika Wulong mengungkapkan bahwa Sekte Fantian telah meracuni Patriark Sekte Baitian, ekspresi Lin Bai dan Chen Yule jelas mengeras, dan mata mereka menunjukkan ketidakpuasan. Dan yang lebih aneh lagi adalah, kedua pemuda yang duduk di sebelah Chen Yule dan Lin Bai, wajah mereka gelap dan mengancam, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Yun Ke segera merasakan ada yang salah, jelas, Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, dan Ni Sang semuanya sangat tidak puas dengan ini. Nona Yun Ke, yang cerdas dan tanggap, matanya yang indah sedikit menggelap. Ia segera berkata kepada Wulong, Tuan Muda Wulong, kita berdua adalah seniman bela diri dari wilayah Kerajaan Chu, yang sangat jauh dari wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Kita tidak mengetahui situasi sebenarnya dari Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pemuja Langit, jadi sebaiknya jangan membuat tebakan liar. Mendengar ini, Tuan Muda Wulong segera tertawa, Nona Yun Ke, ini bukan tebakan liar saya. Informasi ini diperoleh oleh saudara perempuan saya dari Putra Suci Limo. Karena ini, Putra Suci Limo bahkan bercanda, bahwa Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pemuja Langit masih bertarung seperti anjing di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Bertarung seperti anjing. Mendengar ini, Meng Qinxian dan Ni Sang sangat marah hingga urat di dahi mereka menonjol. Dalam amarah yang meluap, Ni Sang hendak berdiri. Meng Qinxian, meskipun kasar, cerdik dan dengan cepat menahan Ni Sang, berbisik, Saudara Ni, jangan terburu-buru. Mari kita dengar apa lagi yang ingin dia katakan. Nona Yun Ke, yang melihat dari sudut matanya bahwa Meng Qinxian dan Ni Sang hampir meledak karena amarah, merasa ketakutan, telapak tangannya berkeringat deras. Tanpa disadarinya, pakaian dalamnya sudah basah kuyup oleh keringat. Yun Ke sangat ingin Wulong berhenti berbicara, jika tidak, dia pasti akan mengalami bencana yang tidak pantas. Wulong tersenyum dan berkata, Nona Yun Ke, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa Sekte Fantian meracuni Patriark Sekte Baitian? Yun Ke terkejut. Dia benar-benar ingin tahu alasannya. Tetapi melihat Meng Qinxian dan Ni Sang hampir meledak karena amarah, dia tidak lagi ingin tahu dan hanya berharap Wulong segera diam. Yun Ke tersenyum dan berkata, Tuan Muda Wulong, saya tidak terlalu tertarik dengan perseteruan antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Tolong jangan bicara lagi. Wulong tercengang, alisnya sedikit mengerut. Apa yang terjadi hari ini? Di masa lalu, Yun Ke selalu menikmati mendengarkan cerita-cerita antara berbagai sekte. Mengapa dia tidak mau mendengarkan mereka hari ini? Meng Qinxian berkata saat itu, Nona Yun Ke mungkin tidak ingin mendengarkan, tetapi kami ingin. Silakan, kakak, lanjutkan. Hingga hari ini, baik Sekte Fantian maupun Sekte Baitian masih menyelidiki masalah ini. Bahkan Sekte Fantian dan Sekte Baitian pun tidak dapat mengetahui mengapa leluhur itu meninggal. Bagaimana mungkin Wulong tahu? Mendengar suara Meng Qinxian, Wulong mencibir dan mendengus dingin, maaf, aku memberitahu gadis ini kepada Nona Yun Ke. Tidak ada orang lain yang layak untuk mengetahuinya. Gambar, mata Meng Qinxian berkedut. Apakah mereka benar-benar tidak sopan? Chen Yule memperhatikan ekspresi Meng Qinxian dan Ni Sang dan segera berkata, aku juga ingin mendengar tentang perseteruan antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Kata-kata Chen Yule jelas bukan ditujukan untuk Wulong, tetapi untuk Nona Yun Ke. Mendengar ini, Nona Yun Ke menghela napas dalam hati dan segera berkata, karena semua orang begitu tertarik, maka silakan lanjutkan, Tuan Muda Wulong. Ekspresi Wulong berubah lagi, dan dia bertanya dengan heran, bukankah Nona Yun Ke mengatakan dia tidak tertarik? Nona Yun Ke menunjukkan ekspresi sedikit meminta maaf dan berkata, aku tiba-tiba tertarik lagi. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Wulong masih bersedia melanjutkan. Wulong tertawa dan berkata, selama Nona Yun Ke ingin mendengarnya, maka aku akan melanjutkan.
Apakah kau tahu mengapa Sekte Pembalik Langit ingin meracuni Patriark Sekte Pemuja Langit? Telapak tangan Nona Yunke berkeringat, dan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang dan bertanya sambil tersenyum, mengapa? Wulong tersenyum lebar dan mengedipkan mata pada Nona Yunke, lalu berkata, karena kepala Sekte Pemuja Surga dan istri pemimpin Sekte Pembalik Surga berselingkuh. Kedua pezina ini telah terlibat selama lebih dari 100 tahun. Dan kali ini, kepala Sekte Pemuja Surga pergi ke Sekte Pembalik Surga sebagai tamu untuk diam-diam bertemu dengan istri pemimpin tersebut. Tanpa diduga, perselingkuhan mereka diketahui oleh pemimpin Sekte Fantian. Karena marah, Sekte Fantian meracuni kepala Sekte Baitian. Saat Wulong selesai berbicara, wajah cantik Yun kepucat pasi karena ketakutan, dan dia gemetar tak terkendali. Dari sudut matanya, dia telah memperhatikan ekspresi Meng Qinxian dan Nisang. Ketika Wulong mengungkapkan perselingkuhan antara Patriark Sekte Baitian dan istri pemimpin Sekte Fantian, dia jelas merasakan mata Meng Qinxian dan Nisang memerah. Mata mereka tampak seperti ingin melahapnya. Mereka berdua berharap bisa menguliti Wulong hidup-hidup. Ini keterlaluan. Meng Qinxian meraung marah, menghancurkan meja kecil di depannya dengan satu pukulan. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Wulong dan berkata, dari mana datangnya bajingan kecil ini, berani-beraninya mengucapkan omong kosong dan menyebarkan rumor di sini. Ledakan amarah Meng Qinxian yang tiba-tiba mengejutkan para pendekar yang hadir. Terutama aura yang terpancar dari Meng Qinxian sangat menakutkan. Wajah Wulong pucat, tetapi karena berpikir bahwa dia tidak boleh kehilangan ketenangannya di depan Nona Yunke, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, apa yang kukatakan benar adanya. Nisang berdiri dengan muram dan bertanya dingin, lalu apakah kau punya bukti? Wulong berkata, meskipun aku tidak punya bukti, ini dikatakan oleh Putra Suci Limo sendiri. Putra Suci Limo, apakah kau mengenalnya? Bagaimana mungkin kata-katanya salah? Meng Qinxian dan Nisang saling bertukar pandang, mata mereka menunjukkan niat membunuh. Nisang berkata dingin, Patriark Sekte Baitian mengabdikan dirinya untuk kultivasi, melayani sekte dengan dedikasi dan kerja keras yang maksimal. Dia tidak memiliki istri atau anak, mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk sekte. Kecemerlangannya tidak dapat dinodai oleh orang-orang picik sepertimu. Meng Qinxian membalas dingin, pemimpin sekte dan istrinya dari Sekte Fantian adalah kekasih masa kecil, pasangan terkenal di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Apa niatmu menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah dengan Limo? Ekspresi Lin Bai dan Chen Yule sedikit berubah. Ekspresi Yi Heze dan Lu Qingjun juga sedikit bergeser. Lu Qingjun berbisik kepada ketiganya, masalah ini telah meningkat. Saudara Meng adalah putra dari pemimpin Sekte Fantian. Wulong telah memfitnah orang tua dan kerabatnya. Mengingat temperamen saudara Meng yang berapi-api, ini tidak akan berakhir dengan mudah. Yi Heze berbisik, sejauh yang kutahu, leluhur Sekte Baitian yang meninggal di Sekte Fantian adalah guru kakak Ni. Wulong telah mencemarkan nama baik leluhur itu, dan kakak Ni tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bab 5667 panggil Limo kemari. Mendengar ucapan Yi Heze dan Lu Qingjun, Lin Bai tersenyum getir. Meng Qinxian bukan hanya putra suci Sekte Fantian, tetapi orang tuanya juga pemimpin Sekte Fantian. Leluhur Sekte Baitian yang meninggal di dalam Sekte Fantian sebenarnya adalah Guru Nisang. Semua ini terlalu kebetulan. Membunuh satu orang menyebabkan dua sekte besar menjadi musuh. Jika kematian leluhur Sekte Baitian bukan ulah Sekte Fantian, maka orang yang memanipulasi masalah ini di balik layar pasti berencana untuk menimbulkan masalah di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Yang lebih menggelikan bagi Lin Bai adalah, tuan muda bernama Wulong ini, hanya untuk menyenangkan seorang selir, telah menyinggung putra suci dari dua sekte besar sekaligus. Sungguh, orang dengan bakat seperti itu, orang seperti itu jarang ditemukan di dunia ini. Lin Bai berbisik kepada Chen Yule, saudara Chen, dilihat dari ekspresi saudara Meng dan saudara Ni, tuan muda bernama Wulong ini tidak akan meninggalkan istana bulan malam ini. Chen Yule mengangguk dan berkata, orang tua saudara Meng adalah pemimpin Sekte Fantian, dan leluhur mendiang Sekte Baitian adalah guru saudara Ni. Saudara Meng dan saudara Ni tentu tidak akan membiarkan ini tanpa hukuman, mengingat pencemaran nama baik sekte, orang tua, dan guru mereka. Lin Bai berkata, jadi kita masih perlu bersiap lebih awal. Jika keadaan menjadi terlalu di luar kendali, kita tidak tahu bagaimana kita akan menanganinya. Chen Yule terkekeh dan berkata, saudara Lin, jangan khawatir. Hari ini saya mengadakan jamuan makan untuk kalian semua di Istana Bulan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, saya tentu akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Di ibu kota, masih banyak orang yang bersedia menghormati keluarga Chen.
Lin Bai tersenyum. Dengan kata-kata saudara Chen, saya bisa duduk dan minum dengan tenang. Paviliun Mingyue dan Istana Bulan terletak di ibu kota. Seperti yang dikatakan Chen Yule, pengaruh keluarga Chen di ibu kota masih cukup kuat. Di dalam istana Feng Shui, Meng Qinxian dan Nisang membanting tinju mereka ke meja, menunjuk ke arah Wulong dan berteriak marah. Nona Yun Ke sudah menduga bahwa Meng Qinxian dan Nisang bukanlah orang biasa, jika kedua tuan muda ini marah, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia sekarang berharap Chen Yule dan Lin Bai dapat turun tangan dan menengahi. Namun, dilihat dari ekspresi Lin Bai dan Chen Yule, mereka tampaknya tidak berniat untuk terlibat. Keduanya duduk bersama, mengangkat cangkir mereka untuk bersulang. Bukan karena Lin Bai dan Chen Yule tidak ingin terlibat, tetapi karena mereka memang tidak bisa. Nona Yun Ke tidak menyadari situasinya. Jika dia tahu bahwa Patriark Sekte Baitian, Wulong, yang telah difitnah adalah Guru Nisang, dan bahwa pemimpin Sekte Fantian dan istrinya yang telah difitnah oleh Wulong adalah orang tua kandung Meng Qinxian. Dia mungkin juga akan tahu bahwa masalah ini di luar kendalinya. Menghadapi teguran Meng Qinxian dan Nisang, Wulong berpura-pura tenang dan berkata dingin, semua yang kukatakan itu benar. Informasi ini berasal dari Limo, putra suci keluarga Li, dan itu benar-benar benar. Apakah kalian berdua mengenal putra suci Limo? Dia adalah putra suci keluarga Li. Kita manusia biasa mungkin tidak memahami situasi di luar perbatasan Chu, tetapi Limo, sebagai putra suci keluarga Li, sangat berpengetahuan tentang hal-hal di luar perbatasan. Apakah kalian berdua berpikir putra suci Limo akan berbicara omong kosong? Wulong juga merasa terintimidasi oleh sikap Meng Qinxian dan Nisang yang mengintimidasi. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang, dia sangat panik di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyebut nama putra suci keluarga Li dan juga menyatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan putra suci keluarga Li, berharap Meng Qinxian dan Nisang akan mundur, atau setidaknya tidak melanjutkan masalah ini demi Limo. Limo, Meng Qinxian menggertakkan giginya dan menggeram. Limo, putra suci dari keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota. Nisang mencibir. Gambar, Lin Bai merasa adegan ini menggelikan. Tuan muda Wulong ini benar-benar pembuat onar, tidak hanya menyinggung Meng Qinxian dan Nisang, tetapi sekarang juga menyeret putra suci keluarga Li ke dalamnya. Jika Meng Qinxian dan Nisang kembali ke sekte mereka dan melaporkan ini, dan para tetua dari kedua keluarga mereka pergi ke istana untuk menuntut keluarga Li kemungkinan akan berada dalam masalah serius. Lagi pula, menyinggung sekte Fantian dan sekte Baitian sekaligus akan menjadi masalah besar bagi keluarga Li. Meng Qinxian menunjuk Wulong dan berkata, panggil Limo segera. Aku ingin menghadapinya secara langsung. Wulong mendengus dingin dan berkata, siapa putra suci Limo? Bagaimana mungkin kau, seorang preman biasa, hanya bisa melihatnya? Nisang berkata dingin, kami tidak berkonsultasi denganmu, kami memerintahkanmu untuk memanggil Limo, atau kami akan membuatmu menyesal. Situasi menjadi semakin tegang. Yun Ke, yang menyaksikan dari pinggir lapangan, berkeringat deras. Ia telah mengamati dengan saksama tindakan Chen Yule dan Lin Bai, sangat berharap mereka akan ikut campur. Namun, Lin Bai dan Chen Yule tampak acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk membantu. Seketika itu juga, Nona Yun Ke tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Lin Bai dan Chen Yule masih menolak untuk ikut campur, keadaan mungkin akan memburuk. Karena tidak ada pilihan lain, Nona Yun Ke mengirim pesan telepati kepada Chen Yule dan Lin Bai, mengatakan, Putra Suci Chen Yule, Putra Suci Lin Bai, Wulong, dalam ocehannya yang mabuk, telah menyinggung teman Anda. Pelayan ini meminta maaf atas namanya. Saya memohon kepada Anda berdua untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini dan membantu mereka mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Apakah itu baik-baik saja, Lin Bai? Dan Chen Yule serentak mengerutkan kening sedikit, saling bertukar pandang, keduanya mengerti bahwa mereka telah menerima pesan Nona Yun Ke. Chen Yule menjawab, jangan ikut campur. Lin Bai berkata, ada alasan untuk ini, itu di luar kendali saya. Jawaban Chen Yule sangat mendominasi, langsung menyuruh Nona Yun Ke untuk tidak ikut campur. Chen Yule tidak menjelaskan alasannya. Respons Lin Bai lebih bersifat mendamaikan, hanya menyatakan bahwa dia tidak tahan lagi. Yun Ke kemudian mengerti bahwa bukan Chen Yule dan Lin Bai yang tidak ingin berdamai, melainkan keadaan telah di luar kendali. Yun Ke dengan cemas berkata, tapi Istana Bulan punya aturannya. Jika keadaan menjadi terlalu kacau, itu tidak akan baik untuk siapapun. Chen Yule menjawab, sudah kubilang jangan ikut campur, jadi jangan bertanya lagi. Aku menjamin keselamatanmu. Lin Bai menjawab, jangan khawatir, Putra Suci Chen Yule sudah mengatakan dia akan menangani apa yang terjadi. Yun Ke,
yang berpegang pada keyakinan bahwa lebih baik menghindari masalah, berharap Lin Bai dan Chen Yule dapat menengahi dan membantu Meng Qinxian, Nisang, dan Tuan Muda Wulong berdamai. Namun, dia tidak menyangka Chen Yule akan langsung mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab menangani situasi tersebut. Melihat bahwa konflik tidak dapat diselesaikan secara damai, Yun Ke hanya bisa tersenyum getir dan menghela napas, tetap diam. Sementara itu, Nona Yun Ke diam-diam mengeluarkan liontin giok dari tas penyimpanannya. Setelah berpikir lama, dia dengan lembut menghancurkannya. Liontin giok ini tampaknya merupakan semacam alat komunikasi. Begitu liontin itu hancur, itu berarti sesuatu telah terjadi di sini. Tidak diketahui kepada siapa Nona Yun Ke mengirimkan liontin giok ini. Meng Qinxian menatap Wulong dengan marah dan berkata dingin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Panggil Limo ke sini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bab 5668 Mari berteman. Bawa Limo kemari, dan aku akan mengampuni nyawamu. Meng Qinxian menatap Wulong dengan tajam, membuatnya berkeringat dingin. Tingkat kultivasi Wulong tidak tinggi, hanya di puncak alam Dewa Dao. Meskipun Meng Qinxian dan Nisang marah, mereka belum mengungkapkan kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai mereka. Namun, kekuatan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menakutkan Wulong. Wulong bermandikan keringat, matanya dipenuhi rasa takut. Jika mereka berada di luar Istana Bulan, dia pasti sudah menyerah. Tapi sekarang, di depan Nona Yun Ke, jika Wulong mundur dan kehilangan muka di depannya, bagaimana dia bisa menghadapi Istana Angin dan Salju lagi? Wulong, menahan rasa takutnya, bersikap angkuh, menunjuk ke arah Meng Qinxian dan berkata, aku peringatkan kau, jangan bertingkah kekanak-kanakan seperti tuan muda di sini. Aku hanya menolak berdebat denganmu karena Nona Yun Ke, kalau tidak, kau pasti sudah dilempar ke sungai cahaya bulan untuk memberi makan ikan. Meng Qinxian mencibir, dan tanpa berkata apa-apa lagi, melangkah maju dan menendang Wulong hingga terpental. Book. Wulong terlempar ke belakang, membentur dinding dengan keras. Saat mendarat, Wulong memuntahkan seteguk darah. Kau mulai berkelahi. Bagaimana kau bisa berkelahi di Istana Bulan? Saudara, kita semua di sini untuk bersenang-senang, mengapa harus menggunakan kekerasan? Para pendekar bela diri lainnya di Istana Angin dan Salju mengira pertengkaran antara Meng Qinxian dan Wulong hanyalah pertukaran kata-kata, tidak pernah menyangka akan meningkat seperti ini. Berkelahi. Dilarang keras di Istana Bulan. Pupil mata Nona Yun Ke menyempit saat dia melihat Wulong tergeletak di tanah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia buru-buru menatap Chen Yule dan Lin Bai, lalu mengirimkan suaranya, Putra Suci Lin Bai, Putra Suci Chen Yule, aku merepotkan kalian untuk membantu. Bertarung di dalam Istana Bulan bukanlah hal yang sepele. Chen Yule dengan tenang menjawab, kau tidak perlu khawatir. Lin Bai tersenyum kecut, tidak apa-apa, Chen Yule akan menanganinya sendiri. Pada saat ini, Nona Yun Ke sangat penasaran. Siapa sebenarnya Meng Qinxian dan Nisang? Mengapa mereka diizinkan bertarung di dalam Istana Bulan, dan mengapa Lin Bai dan Chen Yule tidak berani ikut campur? Meng Qinxian mengabaikan tuduhan dari para pendekar yang hadir, melangkah maju beberapa langkah, dan berjalan ke sisi Wulong. Sambil mencengkeram rambut Wulong dan mengangkat kepalanya, Meng Qinxian berkata dengan dingin, bukankah kau ingin melemparkanku ke sungai Mingyue Tianhe untuk memberi makan ikan? Ayo, coba saja. Wulong menggertakkan giginya dan meraung, kau berani menyakitiku. Jika kau berani, sebutkan namamu. Keluarga Wuku bukanlah keluarga yang bisa dianggap remeh di ibu kota. Adikku akan menikah dengan Limo. Mulai sekarang, keluarga Wuku akan menjadi bagian dari keluarga Li. Menyinggung keluarga Wuku sama dengan menyinggung keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota. Tunggu saja sampai mati. Meng Qinxian tersenyum dingin dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Panggil Limo kemari. Dengan itu, Meng Qinxian membanting kepala Wulong ke tanah dengan pukulan telapak tangan yang kuat. Darah berceceran di mana-mana, dan kepala Wulong berdarah deras. Wulong ingin melawan, tetapi setelah mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya, dia menyadari bahwa telapak tangan Meng Qinxian tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar, menahannya dengan kuat. Seberapapun dia mengerahkan kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Meng Qinxian. Kau akan memanggilku atau tidak? Meng Qinxian menekan kepala Wulong dan membantingnya ke lantai. Aku akan memanggilmu. Aku akan memanggilmu. Berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Aku akan memanggilmu Putra Suci Limo sekarang juga. Meng Qinxian memukulnya berulang kali, membuat wajah Wulong tak dapat dikenali. Tak tahan dengan penghinaan itu, Wulong hanya bisa mencoba menghubungi Limo. Meng Qinxian melepaskan Wulong. Gambar. Wulong ambruk ke tanah, berlumuran darah.
Ia buru-buru mengambil token komunikasi dari tas penyimpanannya. Ini adalah token komunikasi yang ia gunakan untuk menghubungi Limo. Tunggu saja, ketika putra suci Limo tiba, ia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wulong meraung pada Meng Qinxian dengan gigi terkatup, menyalurkan kekuatan spiritual ke token komunikasi. Beberapa saat kemudian, dari ujung token terdengar suara seorang pria, "Wulong, ada apa?" Wulong buru-buru mengeluh, "Putra suci Limo, bisakah Anda datang ke Istana Bulan?" Seniman bela diri di ujung sana berkata, "Istana Bulan. Saya sedang menjamu beberapa tamu terhormat di dalam Istana Bulan. Apa yang membawa Anda ke sini?" Mendengar bahwa Limo berada di dalam Istana Bulan, Wulong sangat gembira dan segera berkata, "Putra suci Limo, sungguh luar biasa Anda berada di Istana Bulan. Saya saat ini berada di Istana Angin dan Salju. Seseorang di sini berbicara tidak sopan kepada keluarga Li, dan ketika saya mencoba menghentikan mereka, saya terluka parah." Berbicara tidak sopan kepada keluarga Li. Benarkah? Mendengar ini, nada bicara Limo langsung berubah dingin. Dia berkata, "Tunggu di sini, aku akan segera ke sana. Aku ingin melihat siapa yang berani berbicara tidak sopan kepada keluarga Li." Transmisi berakhir. Wulong mengangkat kepalanya, menyeringai jahat, dan berkata, "Santo Limo akan segera datang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan akui kesalahanmu segera. Kalau tidak, ketika Santo Limo tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Aku terlalu malas untuk membuang kata-kata pada badut sepertimu." Meng Qinxian mencibir. Dia menendang dada Wulong dengan keras. Krak, krak, krak. Serangkaian suara tajam terdengar. Ah! Wulong terlempar ke belakang, meringkuk di tanah, meraung kesakitan. Tendangan Meng Qinxian telah menghancurkan semua tulang rusuk Wulong. Meng Qinxian berbalik dan melirik Chen Yule, wajahnya masih dipenuhi amarah. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Chen, maafkan aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku khawatir aku akan merepotkanmu." Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Saudara Meng. Jika ini terjadi padaku, aku akan sama marahnya dengan Saudara Meng dan Saudara Ni. Ini hanya kematian seorang seniman bela diri yang tidak penting, bukan sesuatu yang serius. Jika Saudara Meng masih belum tenang, yang perlu kau lakukan hanyalah mengangguk kepada Saudara Meng dan Saudara Ni, dan jangankan hanya seorang Wulong, bahkan seluruh keluarga Wu-nya, sebelum fajar besok, keluarga Chen Ku dapat membuat mereka semua lenyap dari muka bumi." Meng Qinxian membungkuk dan berterima kasih kepadanya, "Aku akan mengingat kebaikan ini." Nisang juga membungkuk dan berkata, "Aku juga akan mengingatnya, Saudara Chen. Bagaimanapun, aku telah menjadikanmu temanku." Mendengar itu, Lin Bai tersenyum dan berkata kepada Chen Yule, "Saudara Chen, kau bilang kau tidak pandai berteman, tapi 3 katamu itu." Hanya dengan beberapa kata, ia berhasil berteman dengan 2 orang, keduanya berasal dari latar belakang yang luar biasa. Chen Yule tertawa canggung, lalu berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, aku hanya melakukan ini untuk membantumu." Lin Bai tampak terkejut dan bertanya, "Oh, apa maksudmu?" Chen Yule tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, bukankah kau ingin mengobrol dengan 3 putra suci dari keluarga Li, Zhao, dan Sun? Sekarang, Limo, putra suci dari keluarga Li, sudah dalam perjalanan, bukan?" Lin Bai tiba-tiba menyadari mengapa Chen Yule tidak menghentikan Meng Qinxian dan Nisang, ia ingin memancing Limo. Lin Bai akhirnya mengerti niat baik Chen Yule. Biasanya, Lin Bai menganggap Chen Yule sebagai seorang fanatik pedang, tetapi ia tidak menyangka Chen Yule begitu cerdik. Memang, tidak ada satupun seniman bela diri yang bisa menjadi putra suci yang memiliki karakter sederhana. Bahkan Meng Qinxian yang tampak kasar dan mendominasi sebenarnya pemberani dan cerdik, tampak sederhana namun pintar. Bab 5669 Limo tiba. Di dalam istana badai salju, suasana membeku sedalam es. Nona Yun ketampak sangat bingung. Jika orang lain yang membuat masalah di istana badai salju, Nona Yun dapat dengan mudah mengatasinya hanya dengan memanggil penjaga istana bulan. Tetapi para pembuat masalah adalah para pejabat yang menemani Lin Bai dan Chen Yule. Lin Bai dan Chen Yule adalah putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota, para ahli bela diri yang bahkan mereka sangat hormati, dan tentu saja, mereka bukanlah tokoh biasa. Nona Yun tidak berani memberitahu penjaga istana bulan, namun dia bingung harus berbuat apa. Inilah juga mengapa Nona Yun tidak ingin menjamu putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, dia tidak mampu menyinggung tokoh-tokoh penting ini. Meskipun dia adalah selir tercantik dari 72 istana-istana bulan, pada akhirnya, dia tidak lebih dari seorang wanita malam. Meskipun kecantikannya tak tertandingi dan bakatnya luar biasa, di mata tokoh-tokoh penting ini, dia hanyalah kerangka cantik.
Meng Qinxian menepuk dadanya dan berkata kepada Chen Yule, "Saudara Chen, tenanglah. Aku akan meminta maaf secara pribadi kepada Yang Mulia Kaisar Chu besok atas masalah yang kubuat hari ini. Aku sama sekali tidak akan melibatkanmu atau saudara Lin." Mendengar ini, hati Yun Ke berdebar kencang. Dia menatap Meng Qinxian dengan aneh. Apakah pria ini seseorang yang bisa langsung berhadapan dengan Kaisar? Kaisar Chu adalah penguasa kerajaan Chu. Memegang posisi tertinggi. Dia bukan orang sembarangan. Pernyataan Meng Qinxian bahwa dia akan pergi ke istana untuk meminta maaf besok jelas menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki kekuatan untuk langsung berhadapan dengan Kaisar. Mampu langsung berhadapan dengan Kaisar berarti mereka bukan orang biasa. Chen Yule melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Meng, apa yang kau katakan? Aku mengundangmu ke istana bulan hari ini, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang hina akan merusak suasana hatimu dan saudara Ni. Pada akhirnya, ini juga salahku. Jika kakak Meng dan kakak Ni tidak senang hari ini, silakan bertindak. Bahkan jika kalian membuat kekacauan besar, keluarga Chen Ku bisa mengatasinya. Bahkan jika aku, Chen Yule, tidak bisa mengatasinya sendiri, aku yakin kakak Lin tidak akan tinggal diam, kan?" Kata Chen Yule kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis, matanya berkedip. Dia sepertinya mengerti maksud di balik kata-kata Chen Yule. Apakah dia akan membuat masalah? Semakin besar keributan, semakin baik untuk rencana Lin Bai. Lin Bai berkata pelan, "Kakak Meng, kakak Ni, menghina orang tua seseorang dan memfitnah tuan mereka tidak dapat diterima oleh siapapun." Meng Qinxian dan Nisang membungkuk dan berkata bersamaan, "Kakak Chen dan kakak Lin adalah orang yang benar. Kami akan mengingatnya. Bagaimanapun, kita sekarang berteman." Tepat saat itu, langkah kaki bergema dari paviliun merah di Istana Badai Salju. Terdengar seperti puluhan pendekar bela diri sedang mendekat. Yun Ke segera menoleh dan melihat Limo, putra suci keluarga Li, dan kelompok pendekar bela dirinya memasuki paviliun merah. Yun Ke segera berdiri dan membungkuk, berkata, "Salam, putra suci keluarga Li." Kelompok Limo terdiri dari lebih dari 10 orang. Di antara mereka ada 7 pemuda dan seorang wanita cantik, yang menarik perhatian khusus. Wanita cantik itu secantik Yun Ke, mengenakan pakaian yang indah, wajahnya penuh daya pikat, setiap gerakan dan senyumannya memiliki pesona yang memikat. Wanita ini adalah selir dari Paviliun 100 Bunga, salah satu dari 99 paviliun Istana Bulan, bernama Mei Xin. Lin Bai tidak mengenali 7 pria lainnya selain Limo. "Putra Suci Limo, Putra Suci Limo, kau harus membalaskan dendamku." Gambar, Wulong, yang tadinya meringkuk di dinding, bergegas mendekat dengan ketakutan saat melihat Limo. Dia berlutut di hadapan Limo, memohon balas dendam. "Wulong, bagaimana kau bisa terluka separah ini?" Wajah Limo memerah karena marah melihat kondisi Wulong. Dia berkata dingin, "Nona Yun Ke, seseorang berani melukai seseorang di dalam istana angin dan salju Anda. Apakah Anda tidak tahu bagaimana cara mengatasinya? Kurasa, kau, wanita penghibur istana angin dan salju, sudah terlalu banyak menikmati hari-hari baikmu. Karena kau tidak ingin hidup bahagia lagi, bagaimana kalau aku mengirimmu ke api penyucian divisi Zhaoxing selama beberapa hari?" Kata-kata Limo terdengar kasar begitu dia berbicara kepada Nona Yun Ke. Nona Yun Ke gemetar ketakutan, dengan cepat berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi kesedihan dan air mata menggenang di matanya. Meng Qinxian melompat keluar dan berkata dingin, "Kau Limo. Tidak perlu repot-repot dengan seorang gadis. Si hina yang berlutut di kakimu ini telah kukalahkan, jadi ayo lawan aku kalau kau berani." Meng Qinxian tiba-tiba berdiri, sosoknya yang tinggi dan gagah muncul di hadapan Limo. Pada saat yang sama, Nisang juga berdiri. Limo melirik Meng Qinxian dan Nisang, menyadari bahwa dia tidak mengenali mereka, dan segera berkata dingin, "Karena kalian sendiri yang maju, itu lebih baik. Kalian berdua masing-masing potong satu lengan, lalu berlutut dan bersujud kepada Wulong untuk meminta maaf, dan itu akan menjadi akhir dari semuanya." Limo mengibaskan lengan bajunya yang panjang, berbicara dengan kesombongan yang cukup besar. "Aku berlutut dan meminta maaf kepadanya." Alis Meng Qinxian berkerut, dan Nisang mendengus dingin. Limo datang dan, tanpa bertanya apapun, membuat Meng Qinxian dan Nisang berlutut dan meminta maaf kepada Wulong. Kesombongan putra suci Limo ini benar-benar ekstrim. Tapi jelas, Meng Qinxian dan Nisang bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Siapa yang bukan putra suci? Menjelang ulang tahun Kaisar Chu saat ini, tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh alam iblis telah berkumpul. Di ibu kota, putra dan putri suci dari berbagai sekte dan keluarga berpengaruh semuanya hadir. Di ibu kota Chu saat ini, putra dan putri suci sangat banyak. Nisang berkata dingin, "Limo,
Izinkan aku bertanya, apa yang baru saja dikatakan Wulong, bahwa Patriark Wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, Sekte Baitian, diracuni oleh Sekte Fantian karena Patriark Sekte Baitian berselingkuh dengan istri pemimpin Sekte Fantian. Apakah kau yang menyebarkan rumor ini? Nisang berbicara terus terang dan lugas, langsung ke intinya. Lin Bai dan Chen Yule berdiri di belakang kerumunan, menyembunyikan kehadiran mereka. Limo sama sekali tidak melihat Lin Bai dan Chen Yule di sana. Setelah mendengar pertanyaan Nisang, Limo tersenyum tipis dan berkata, akulah yang mengatakannya. Ini bukan hal baru di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Nisang bertanya dingin, jadi, masalah ini benar-benar berasal dari mulutmu. Ekspresi Meng Qinxian berubah dingin saat dia berkata, Limo, apakah kau punya bukti untuk mendukung klaimmu? Limo tersenyum sinis dan berkata, aku tidak repot-repot mencari bukti untuk masalah di wilayah lain. Tapi sejauh yang kutahu, mungkin memang begitu. Jika bukan karena seorang patriark Sekte Baitian berselingkuh dengan istri pemimpin Sekte Fantian, mengapa Sekte Fantian membunuh patriark Sekte Baitian itu? Dan sampai hari ini, baik Sekte Fantian maupun Sekte Baitian belum memberikan alasan apapun. Bukankah itu aneh? Meng Qinxian menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara rendah, jadi, kau hanya mengoceh omong kosong dan menyebarkan rumor berdasarkan dugaanmu sendiri. Nisang berkata dingin, kau menghina sekteku, kau pantas mati. Bab 5670 Pertemuan Para Putra Suci. Sementara Meng Qinxian dan Limo saling berhadapan, Lin Bai dan Chen Yule diam-diam mengamati orang-orang yang datang bersama Limo. Sepertinya Limo mengadakan jamuan makan untuk tamu-tamu terhormat di Istana Bulan hari ini, bisik Chen Yule. Saudara Lin, lihatlah para pemuda yang menemani Limo. Masing-masing dari mereka memiliki pembawaan yang luar biasa, alis mereka memancarkan kesombongan. Jelas, mereka bukan dari latar belakang biasa. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia juga memperhatikan para pemuda dan wanita di samping Limo, mereka semua sangat tampan dan berwibawa. Secara khusus, mereka memancarkan aura bangsawan bawaan, seolah-olah mereka telah lahir di pusat kekuasaan selama bertahun-tahun. Tak perlu dikatakan, Lin Bai secara samar-samar menduga bahwa orang-orang ini adalah putra-putra suci dari wilayah lain. Lu Qingjun berbisik kepada Chen Yule dan Lin Bai, aku mengenali 2 atau 3 orang di antara mereka. Kong Qiwen, putra suci Sekte Nirvana, salah satu dari 9 Sekte Qitian. Ling Hujun, putra suci Sekte King Huo, salah satu dari 9 Sekte Qitian. Tang Jing, putra suci Sekte Cixiao, salah satu dari 9 Sekte Qitian. Orang-orang yang disebutkan Lu Qingjun semuanya berasal dari wilayah Sekte Qitian. Karena kota Qijue adalah salah satu dari 9 Sekte Qitian, Lu Qingjun secara alami mengenali beberapa putra suci mereka. Yi Heze menunjuk kedua pemuda di kerumunan dan berkata, saya mengenali mereka berdua. Mei Lin, putra suci Sekte Yang, salah satu dari 8 gerbang Wansheng. Du Guming, putra suci Sekte Suci Xuanming, salah satu dari 8 gerbang Wansheng. Yi Heze berasal dari salah satu dari 8 sekte utama Gunung Wansheng, berbagi wilayah yang sama dengan Sekte Yang dan Sekte Suci Xuanming. Tidak mengherankan jika dia mengenali putra suci Sekte Yang dan Sekte Suci Xuanming. Limo telah membawa 6 putra suci bersamanya, dan sekarang Yi Heze dan Lu Qingjun telah mengidentifikasi 5 di antaranya. Hanya ada satu pemuda yang asal-usulnya tidak diketahui, dan identitasnya masih misteri. Namun, tampaknya para putra suci yang diundang Limo malam ini berasal dari sekte yang setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Putra suci terakhir yang asal-usulnya tidak jelas pasti juga berasal dari wilayah lain. Lin Bai mengerutkan kening sambil berpikir, menggosok dagunya, tatapannya menjadi dingin, mereka semua adalah putra suci. Chen Yule terkekeh, bisakah mereka datang ke Istana Bulan untuk bersenang-senang? Mungkinkah ada gadis suci di antara mereka? Lin Bai tertawa, bagaimana jika beberapa gadis suci dari sekte tertentu menyukai anak perempuan? Chen Yule tersenyum getir, saudara Lin, berhentilah bercanda. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Limo terlalu banyak bicara dan dengan jahat menyebarkan rumor yang melukai saudara Meng dan saudara Ni dengan serius. Tampaknya saudara Meng dan saudara Ni tidak ingin semuanya berakhir dengan damai. Mungkin perkelahian akan segera terjadi. Lin Bai menatap Limo dengan penuh arti. Lin Bai ingat bahwa keluarga Li, tempat Limo berasal, tampaknya merupakan keluarga yang berada di kubu pangeran ketiga. Saat ini, Limo berbicara sembarangan, menyebarkan rumor bahwa dia telah melukai Sekte Fantian dan Sekte Baitian milik saudara Meng dan saudara Ni. Jika masalah ini sampai ke Kaisar Chu, keluarga Li pasti akan ditegur dan dihukum. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga. Jika mereka bisa memberikan pukulan berat pada keluarga Li,
itu mungkin juga akan menjadi hal yang baik bagi Yang Mulia Pangeran Chen. Lin Bai berkata, kalau begitu biarkan mereka bertarung. Apakah saudara Chen berpikir bahwa saudara Meng dan saudara Ni akan kalah dari Limo? Chen Yule terkekeh, itu tidak mungkin. Jika mereka bertarung nanti, bagaimana jika putra-putra suci dari wilayah lain juga ingin ikut campur? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Haruskah kita membantu saudara Meng dan saudara Ni? Atau tidak? Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lalu, Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah saudara Chen akan membantu atau tidak? Saya tidak tahu, tetapi saya pasti akan membantu. Chen Yule mengangguk, keluarga Li adalah orang-orang yang mulia pangeran ketiga. Jika kakak Meng dan kakak Ni berurusan dengan Limo, kakak Lin tentu saja tidak akan tinggal diam. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak melanjutkan berbicara. Di dalam istana badai salju. Limo mengira Meng Qinxian dan Ni Sang hanyalah tuan muda dari keluarga-keluarga berpengaruh, yang, meskipun memiliki pengaruh, tidak akan berani menentangnya, putra suci keluarga Li. Terlebih lagi, hari ini adalah jamuan makan Limo untuk putra suci dari wilayah lain. Jika Limo tidak bersikap tegas di depan putra suci wilayah lain, ia khawatir hal itu akan merusak prestise sekte. Karena itu, sikap Limo sangat kuat sejak awal. Meng Qinxian menatap Limo dengan marah, menggertakkan giginya dan menggeram, Limo, kau harus membayar harga atas semua yang telah kau katakan. Dengan itu, Meng Qinxian melepaskan gelombang aura, kultivasi alam buah Dao Tai-nya menyebar. Limo mencibir, jadi kau seorang kultivator alam buah Dao Tai. Aku tahu, berani-beraninya kau membentakku seperti itu. Lalu kenapa kalau kau seorang seniman bela diri alam buah Dao Tai? Bukankah aku juga? Limo mendengus dingin, melangkah maju, aura alam buah Dao Tai-nya menyebar. Beberapa hari yang lalu, Limo berhasil menembus ke alam buah Dao Tai dan keluar dari pengasingan. Detik berikutnya, Meng Qinxian melepaskan pukulan kuat, dan Limo secara bersamaan membalas. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Suara dentuman yang memekakkan telinga bergema. Meng Qinxian berdiri tak bergerak, sementara Limo terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya berubah ungu kebiruan, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Seru Limo dengan tak percaya. Seorang seniman bela diri yang sederhana ternyata berhasil membuatnya terpental dengan satu pukulan. Limo tidak ingin kehilangan muka di depan putra-putra suci wilayah lainnya, tetapi dia tidak menyangka akan terpental oleh pukulan Meng Qinxian dalam sekejap mata. Meng Qinxian mencibir, jadi itu hanya tombak perak dengan kepala lilin. Hanya penampilan tanpa substansi. Mati. Meng Qinxian meraung, menyerbu ke depan, langsung menuju Limo. Serangan Meng Qinxian sangat ganas, seolah-olah dia ingin menguliti Limo hidup-hidup. Pada saat ini, Kong Qiwen, putra suci Sekte Nirvana, salah satu dari 9 sekte besar Qitian, muncul di depan Limo dan menghalangi Meng Qinxian. Saudara, kita semua di sini untuk bersenang-senang di Istana Bulan. Mengapa menggunakan kekerasan? Kong Qiwen berkata dingin kepada Meng Qinxian setelah menghalanginya. Meng Qinxian menjawab, ini adalah masalah pribadi antara Limo dan aku. Tolong jangan ikut campur. Ling Hujun, putra suci Sekte King Huo, tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan selain ikut campur hari ini. Lagi pula, kita diundang oleh putra suci Limo ke Istana Bulan. Karena kita sudah makan dan minum anggurnya, kita tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan saudara Li dipermalukan. Mendengar ini, Nisang melangkah maju dan berdiri di samping Meng Qinxian, berkata, apakah kalian berdua bertekad untuk membela Limo hari ini? Ling Hujun dan Kong Qiwen saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan senyum meremehkan. Mereka juga percaya bahwa Meng Qinxian dan Nisang mungkin hanyalah tuan muda dari keluarga bangsawan, status dan kedudukan mereka jauh lebih rendah daripada mereka. Kong Qiwen dan Ling Hujun tertawa, kami akan mengurus ini. Pada saat itu, dari balik kerumunan, Lu Qingjun perlahan berbicara, Kong Qiwen, Ling Hujun, saya sarankan kalian jangan ikut campur urusan orang lain. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan menemukan beberapa meja kecil di balik kerumunan. Beberapa pendekar bela diri duduk di meja-meja itu, mengobrol dan tertawa. Semua pendekar bela diri di Menara Yuhong berdiri, dan tidak ada yang memperhatikan beberapa orang yang masih duduk. Mendengar suara itu, Kong Qiwen dan Ling Hujun merasakan rasa familiar yang kuat. Segera, mereka mendongak dan melihat Lu Qingjun.